atsiri atau dikenal juga sebagai minyak eterik atau etheric oil, minyak esensial atau essential oil, minyak terbang atau volatile oil, serta minyak aromatik atau aromatic oil adalah kelompok besar minyak nabati yang berwujud cairan kental pada suhu ruang namun mudah menguap sehingga memberikan aroma yang khas. Minyak atsiri diperoleh dari hasil penyulingan dengan uap dari bagian-bagian tumbuhan atau sisa proses metabolisme dalam tanaman yang terbentuk karena reaksi antara berbagai persenyawaan kimia dengan adanya air. Komoditi minyak atsiri yang diperdagangkan di dalam negeri adalah minyak atsiri dalam bentuk kasar atau crude essential oil yang hampir seluruhnya diproduksi oleh petani minyak atsiri atau industri kecil penyulingan yang tersebar di wilayah sentra produksi tanaman minyak atsiri. Kalimantan Selatan, tepatnya di Kabupaten Tanah Laut, merupakan salah satu daerah yang memproduksi minyak atsiri. Ada berbagai macam minyak atsiri yang dihasilkan, salah satunya dari tanaman ylang-ylang. Tanaman ylang-ylang memiliki nama latin Forma genuina Stein, merupakan salah satu kelompok dari tanaman kenanga yang nama latinnya Cananga odorata. Tanaman ylang-ylang mempunyai daya adaptasi yang baik terhadap lingkungan tropis seperti Indonesia. Tanaman tersebut mampu tumbuh pada semua jenis tanah, bahkan tanah yang tidak subur dan berbatu. Karena itu, ylang-ylang berpotensi untuk mereklamasi lahan kritis yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan mensukseskan gerakan revolusi hijau yang telah dicanangkan oleh Bapak Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, Haji Sahabiri Nur, dalam rangka mengurangi luasan lahan kritis dan juga menuju masyarakat yang sejahtera, kami di KPH Tanah Laut mencoba melakukan beberapa inovasi terkait dengan pemilihan jenis tanaman yang layak dan patut untuk dikembang budidayakan. Ya, salah satunya adalah jenis ylang-ylang atau yang lebih dikenal sebagai kenanga hutan yang memiliki nama latin Cananga odorata. Kenapa ini kita pilih? Tanaman ylang-ylang ini sangat banyak memiliki nilai ekonomis. Dari daunnya, kemudian dari bunganya, itu bisa dilakukan penyulingan sehingga memiliki nilai jual yang sangat tinggi sekali. Lebih dikenal ada sebagai minyak esensial atau atsiri. Ya, tentu ini sangat layak sekali untuk dikembangkan. Dari segi kemampuan tumbuh, tanaman ini termasuk tanaman yang bandel. Dia mampu tumbuh di bawah tegakan. Untuk di wilayah kerja KPH Tanah Laut, itu sudah bisa dilihat khususnya di Desa Jilatan, dan juga ada peralatan pengolahan minyak dari esensial tersebut. Insya Allah kita akan gerakan penanaman ini dengan sambil mengedukasi bagi masyarakat di sekitar tentang manfaat dan kelebihan daripada tanaman ylang-ylang ini, sehingga kedepannya masyarakat sendiri nanti yang akan melakukan pemeliharaan, ya, dan juga akan melakukan pemanenan dan pengolahan. Kami dari KPH Tanah Laut tentu akan berupaya untuk melakukan fasilitasi terkait peningkatan wawasan, dan juga nanti harapannya tentu sampai ke peralatan dan bahan pengolahan lebih lanjutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk pembudidayaan ylang-ylang ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minyak ylang-ylang mempunyai kandungan benzil asetat yang tinggi dan beta-karyofilen rendah, sehingga aromanya lebih halus dan lebih wangi dibanding dengan minyak kenanga. Oleh karena itu, minyak ylang-ylang lebih disukai di pasaran dunia dan harganya pun lebih tinggi dibanding minyak kenanga. Kelompok Tani Maju Abadi yang ada di Desa Jilatan, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, merupakan binaan dari Kesatuan Pengelolaan Hutan Tanah Laut yang memproduksi minyak atsiri menggunakan tanaman ylang-ylang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Nanang Nurdianto, selaku Ketua Kelompok Tani Maju Abadi, Desa Jilatan, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan.
merupakan binaan dari KPH Tanah Laut yang sedang melaksanakan pengembangan tanaman ilang-ilang. Kenapa kelompok tani jadi tertarik untuk mengembangkan tanaman ilang-ilang? Selain daripada harga ekonominya sangat baik, sangat tinggi, juga merupakan komoditas ekspor. Di Indonesia saat ini pengembangan tanaman ilang-ilang itu boleh dikatakan hampir tidak ada di setiap provinsinya. Sehingga kita, kelompok tani yang ada di bawah binaan KPH Tanah Laut sangat tergerak untuk mengembangkan tanaman ilang-ilang. Secara ekonomi, minyak atsiri ilang-ilang atau yang lebih dikenal dengan ilang-ilang oil itu merupakan minyak atsiri untuk kebutuhan produk parfum dunia. Sehingga harganya pun sangat baik, sangat pantas. Kalau saat ini minyak ilang-ilang di Indonesia itu di tingkat eksportir kisarannya di atas 2 juta per kilonya. Nah, kebetulan pada waktu kunjungan kerja Presiden ke Kalimantan Selatan, yaitu tepatnya di Kabupaten Tanah Laut di Desa Tebing Siring, ilang-ilang oil ini juga kita sampaikan kepada Presiden pada waktu itu, yang mana pada posisi itu juga ada hadir Menteri Kehutanan, Gubernur Kalsel, dan lain sebagainya, aparat terkait, bahwa Pak Jokowi atau Presiden kita itu sangat berminat dan sangat tertarik bahwa ilang-ilang ini sangat potensial untuk kita kembangkan di Indonesia. Tanaman ilang-ilang merupakan tanaman generatif, sehingga dilakukan untuk menambah anakan atau pengembangan tanaman itu dilakukan penyemaian biji. Nah, dari biji itu kita semai dengan media semai pasir, cukup pasir. Itu setelah muncul kecambah hampir 2 bulan ya, atau 1 bulan lebih muncul daun anakan, daun kecambah. Setelah daun 3 atau daun 4 itu kita pindah ke polybag. Dalam polybag itu kita rawat hingga tanaman ilang-ilang menjadi usia tanam sekitar 8-10 bulan di dalam polybag baru bisa siap masuk ke dalam lahan tanam. Jarak tanamnya antara 4x5, minimalnya 4x4. Adapun tanaman ilang-ilang merupakan tanaman yang sangat mudah dalam perawatannya. Cukup setelah dilakukan penanaman, perawatan rutin itu hanya memperhatikan gulma pengganggu atau rumput. Itu pun durasi waktu antara 8-12 bulan baru kita lakukan perawatan. Jadi perawatan tanaman ilang-ilang yang sudah masuk ke lahan tanam itu sangat sederhana dan mudah, efisien, murah. Tanaman ilang-ilang yang sudah masuk lahan tanam itu usia produktifnya dimulai di saat usia tanam di lahan itu sekitar 2 tahun atau 24 bulan. Itu sudah mulai berbunga atau mulai belajar berbunga. Efektif dia berbunga, berproduksi rutin itu setelah usia 2,5 tahun atau sekitar 30 bulan. Dan tanaman ilang-ilang masa berbunganya yang padat itu sekitar 6 bulan sekali. Namun bunga ilang-ilang itu tidak pernah putus sepanjang waktu. Dia terus berbunga. Bunga yang diproduksi dalam setiap pohon atau setiap tanaman tadi setelah pasca panen itu sekitar per tahun per pohon itu 100 kilo bunga. Bunga ilang-ilang atau pohon ilang-ilang yang sudah tinggi, cara memanen bunganya yaitu dengan cara diarit. Dengan menggunakan galah kita arit. Bunga yang kuning kita ambil, setelah kita kumpulkan bunga yang kuning terus kita masukkan ke dalam kettle suling atau destilasi. Lama waktu masa penyulingan itu sekitar 4 jam untuk menghasilkan minyak ilang-ilang yang berkualitas. Adapun durasi waktu 4 jam itu per 1 jamnya itu kita kontrol dan kita ambil minyak ilang-ilangnya, karena itu merupakan praksi-praksi dari minyak ilang-ilang tersebut. 1 jam pertama itu kita ambil yang dikatakan oleh para eksportir itu merupakan praksi 1. 2 jam kemudian, 1 jam kedua pulang itu kita ambil praksi 2-nya, dan seterusnya hingga 4 jam. Rendemen antara bunga ilang-ilang untuk menghasilkan minyak atsiri ilang-ilang atau ilang-ilang oil tadi 1% atau 100 kilo bunga sama dengan 1 kilo minyak ilang-ilang. Adapun bahan bakar penyulingan minyak ilang-ilang, ranting-ranting pohon yang agak lapuk itu yang kita gunakan, sehingga sangat murah. Penyulingan minyak ilang-ilang di saat berproses itu masih tercampur antara minyak dengan air. Nah, proses pemisahannya kita menggunakan gelas kaca pemisah. Di situ kita lakukan pemisahan antara minyak dengan air, sehingga bisa terkumpul minyaknya semua. Nah, setelah dipisah tadi, kita langsung masuk ke pengemasan dalam botol yang ukuran 10 mili atau 8 mili, yang mana itu biasa kita jual di lokal dengan harga antara 30.000 sampai 50.000 per botol 10 milinya itu kita jual. Kami dari kelompok Tani Maju Abadi juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada khususnya Kehutanan atau KPH Tanah Laut atau pihak-pihak instansi lainnya yang terkait, termasuk juga kepada pemerintah Provinsi dan Kabupaten Tanah Laut.